Halo teman-teman pejuang SBMPTN, apakah Anda sudah tahu mau melanjutkan kemana setelah ini? Jurusan apa yang cocok dengan Anda? Kira-kira pernah nggak kepikiran masuk jurusan ilmu administrasi publik? Hah? Jurusan ilmu administrasi publik? Jurusan ilmu administrasi publik itu apa? Lalu, administrasi publik itu belajar apa dan jadi apa ya? Yuk, daripada bingung nih teman-teman, mari kita mengenali jurusan ilmu administrasi publik. Nah, jadi ilmu administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik. Contohnya kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan juga etika yang mengatur penyelenggara negara. Jurusan ilmu administrasi publik dipersiapkan dengan berbagai kompetensi dalam hal pengelolaan dan manajemen organisasi publik, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja, sistem pemerintahan daerah, kepemimpinan, administrasi keuangan, public opinion dan kebijakan publik, akuntansi sektor publik, perbendaharaan negara, e-government, juga desain organisasi, baik untuk instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian, di dalam ilmu administrasi publik, juga ada 3 peminatan yang bisa kalian pilih selama kalian berkuliah. Ada administrasi dan manajemen pembangunan, ada manajemen pelayanan publik, dan juga ada kebijakan publik. Lalu, pelajaran SMA yang dibutuhkan untuk menunjang kita di jurusan ini apa aja ya? Nah, kalau pelajaran SMA sih, sebenarnya semua pelajaran itu akan diulangi dengan materi tertentu. Semua pelajaran yang berkaitan dengan sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan pelajaran lainnya, akan dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Lulusan ilmu administrasi negara jadi apa? Jadi kalian jangan khawatir, lulusan ilmu administrasi negara dapat berkarir di semua lembaga pemerintah dan juga non-pemerintah. Contohnya BUMN, lembaga keuangan, lembaga pelayanan publik, administrator, ahli otonomi daerah, ahli manajemen pengembangan bisnis, anggota DPR, analis, peneliti, wartawan, dosen, pemimpin, atau manajer, Bapenas, dan juga Bapeda. Lalu, skill apa yang dibutuhkan dan dikembangkan di jurusan ini ya? Nah, untuk skill yang dibutuhkan itu yang pertama, perlu ada pandangan dan pemikiran kritis. Juga kemampuan mengelola data, kemampuan dalam memimpin, kemampuan public speaking, manajemen organisasi, kemampuan manajerial dan behavior untuk masalah-masalah publik, kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis public issue, juga wawasan futuristik dan sistematik, itu termasuk kemampuan jurnalistik. Kemudian karakter seperti apa yang dibutuhkan untuk jurusan ini? Yang pertama tentunya harus berorientasi pada pencapaian atau prestasi, bertanggung jawab, dapat bekerja dalam tim, sabar, perkembangan intelektual, integritas, kapasitas untuk presisi detail dan teratur, dan juga ketelitian. Lalu, apa saja yang dipelajari dalam jurusan ini ya? Nah, yang dipelajari dalam jurusan ini itu banyak sekali, termasuk pengantar ilmu administrasi publik, corporate social responsibility, dan community development, e-government, public relation, representasi politik dan perilaku legislatif, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan negara, administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan di daerah, agensi kuasa dan politik Indonesia, analisis administrasi negara, analisis dampak pembangunan, analisis kebijakan publik, analisis manajemen, dan juga analisis kebijakan publik. Di kampus mana saja sih sebetulnya prodi ini dapat ditemukan? Tenang saja, karena hampir semua kampus favorit di Indonesia memiliki jurusan ini. Contohnya UI, UGM,
UB, UNER, UNESA, UPN Jatim, dan juga kampus-kampus lainnya. Dan untuk yang terakhir, kesulitan dan hambatan apa yang dihadapi dalam jurusan ini? Yang pertama adalah sulit berbicara di depan umum. Jadi untuk teman-teman yang sudah terbiasa berbicara di depan umum, ini tentunya tidak menjadi hambatan tapi malah menjadi kelebihan. Karena di jurusan ini pun kita dituntut lebih banyak bagaimana berbicara, untuk mempresentasikan sesuatu, untuk bertukar pendapat, bahkan tidak jarang pun kita jatuh ke dalam perdebatan. Dan yang kedua adalah tidak suka membaca buku. Seringkali kebanyakan orang lebih senang mendengarkan daripada membaca buku. Namun dalam jurusan ini kita harus semakin membaca buku. Karena semakin membaca buku, semakin pola pikir kita menjadi kritis dan akhirnya kita bisa menganalisis sesuatu. Dan yang ketiga adalah tidak bisa berbahasa Inggris. Seringkali dosen-dosen memberikan buku maupun jurnal internasional yang kita harus baca dan harus kita mengerti. Tapi tenang, banyak sekali aplikasi bahasa Inggris yang telah tersedia. Dan untuk masuk jurusan ini, semua kesulitan dan hambatan itu pasti bisa teratasi. Saudara-saudari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cukup dengan usaha dan doa, serta motivasi yang murni di hadapan Tuhan, Dia pasti mengantarkan Anda di tempat yang terbaik buat masa depan Anda. Tuhan Yesus memberkati.